Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya seperti biasa saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ya teman-teman bebas ya, bisa curhat, bisa juga nanya di kolom komentar atau melalui email, dan juga bisa mengeluarkan unek-uneknya, saran maupun kritik gitu ya, untuk semua ya elemen Persib Bandung lah gitu ya. Nah ini juga teman-teman juga bisa kirim salam mangga di sini. Dan kemarin juga ada yang nanya gitu ya, Kang, kalau memang produknya mau dimasukin di video Akang gimana caranya? Ya sebetulnya gratis ya, di sini tidak ada biaya apapun. Saya murni membantu teman-teman yang memang mempunyai produk yang menjual khusus merchandise Persib Bandung gitu ya. Jadi teman-teman ya buka aja, mau itu di aplikasi Orange atau ya di Shopee gitu ya. Di Shopee teman-teman masukkan di situ. Ya nanti ketika kita cari untuk kata kuncinya Persib, itu biasanya kan nanti muncul. Nah kalau memang teman-teman fokus membuka usaha merchandise penjualan Persib Bandung, ya ini mangga, nanti insya Allah saya coba promosikan juga. Jadi hampir semua yang ada gitu ya untuk UMKM menjual merchandise Persib kita masukkan di sini. Jadi bisa membantu teman-teman yang lain juga untuk lebih mudah atau lebih gampang menemukan merchandise Persib Bandung di satu layanan, yaitu di video saya lah. Jadi banyak produknya dan bisa sesuai dengan budget yang dipilih gitu ya. Dari mulai jersey pemain yang sama digunakan oleh pemain, jersey replika, lalu juga supporter edition, atau merchandise lainnya dari mulai jaket, celana panjang, kaos kaki, tas, jam tangan, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah baik, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang memang hampir ya sama gitu pertanyaannya. Yang mana yang pertama ini ada yang nanya ini dulu deh, sampai mikrofon katanya ya, atau mic yang saya gunakan. Kemarin ada yang nanya juga teman-teman. Jadi mic yang saya gunakan ini adalah merek TNW A37 ya, itu mangga dicari saja, atau ya biasanya kemarin saya pakainya Boya gitu ya. Jadi kalau nggak Boya ya TNW ini yang udah enakan lah untuk kalau memang rekamnya melalui handphone gitu ya. Tapi kalau melalui kamera digital atau ya DSLR gitu ya, itu ya lebih baik ada merek yang lain, cuma ya memang harganya lebih sedikit mahal gitu ya daripada yang mic wireless seperti yang saya gunakan teman-teman ya. Kita mah yang penting bisa suaranya jelas gitu ya, berbicaranya bisa terdengar ya, mangga pakai sajalah, disesuaikan dengan budget teman-teman semua gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua ini masalah latihan pemain Persib. Jadi yang bertanya kan itu kan Deddy Kusnandar sudah ikut latihan, kenapa Bule belum latihan lagi katanya. Nah ini ya sebetulnya bukan hanya Dado saja, dari Febri Haryadi juga sudah ikut latihan teman-teman. Jadi latihannya ini kalau khususnya ke Kang Dado gitu ya, Kang Deddy Kusnandar ini memang belum latihan secara full ya, maksudnya belum dengan rekan-rekannya yang lain gitu. Jadi Kang Dado ini latihan dengan fisioterapis, jadi masih di pinggir lapangan lah. Jadi belum full latihan di tengah lapangan gitu ya dengan skuad Persib yang lain. Jadi kalau Dado ini masih ada tahapan-tahapan yang harus dianggap cukup oleh fisioterapis ya, baru bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan ya kan sebelumnya ketika pasca cedera gitu ya, pasca operasi ya diprediksi baru bisa bermain kembali untuk Persib Bandung di musim depan, di awal-awal musim depan. Nah ini yang mana katanya ya kalau sekarang alhamdulillah sudah progresnya bagus katanya. Jadi menurut Dado sendiri ya progres ini tidak lepas dari doa dan juga dari
kemauan gitu ya. Saya ingin kemauannya cepat sembuh, cepat kembali lagi bersama tim Persib, dan ingin ya setidaknya jika Persib juara musim ini, saya ingin mengangkat piala bareng-bareng dengan teman-teman. Jadi minimal sampai dengan akhir musim ini di 7 pertandingan sisa ini ya Dado bisa setidaknya masuk DSP saja gitu ya. Terserah nanti pelatih mau memainkan atau tidak, karena kan kalau bermain sepertinya saya juga tidak mau ambil cepet-cepet katanya, jadi pengen memulihkan dulu saja 100% daripada nantinya ada apa-apa. Jadi ya setidaknya ketika Persib nanti katakanlah insya Allah juara, ya saya ingin ada di tengah lapangan gitu teman-teman ya. Ini mungkin nanti akan dikondisikan lah gitu ya oleh tim pelatih dan juga manajemen kayaknya gitu teman-teman. Yang penting ya sekarang sudah ada kemauan ingin cepat berlatih kembali. Kalau untuk bule sampai sejauh ini masih belum ada kabar lagi, tapi ya sering check up gitu ya ke Bandung dan melaporkan kondisinya. Nah ini saya juga nggak tahu apakah memang akan seperti ini terus kondisinya atau bagaimana. Nah kalau ngomongin masalah kontrak, memang masih ada kontrak 1 musim lagi di Persib Bandung, tapi ya semua bisa terjadi lah. Kabar selanjutnya nanti kita update lagi, karena memang belum ada kabar terbaru dari bule ya. Sebelumnya kemarin ya hanya begitu saja, jadi masih bertahan dengan keluarganya teman-teman. Jadi tidak ingin atau ya belum mau memulihkan sepenuhnya di Bandung teman-teman gitu ya. Lalu pertanyaan atau kita bahas dulu saja lah masalah latihan Persib Bandung gitu ya. Jadi baru 2 kali latihan saja. Ini kan Persib Bandung ternyata pemain-pemainnya ini sudah memprotes ke jajaran pelatih teman-teman. Jadi pemain Persib ini memang bukan protes secara negatif gitu ya, protes secara positif. Jadi pemain Persib ini sudah memang ngobrol dan juga menyampaikan kepada asisten pelatih yaitu Coach Yaya, yang mana katanya pemain ini tolong sampaikan kepada Coach Bojan dan jajaran pelatih yang lain bahwa kalau bisa ya memang kita diliburkan lebih cepat katanya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi ya kemarin kan sudah kita sempat bahas teman-teman bahwa latihan Persib itu dimulai tanggal 21 hingga tanggal 28. Nah, harusnya kata Coach Yaya ini sampai dengan tanggal 29 harusnya. Jadi tanggal 21 sampai dengan tanggal 29, tapi pemain ya mau ada revisi katanya biar tidak mepet banget, karena kan harus ada yang nyiapin segala sesuatu lah, ada yang pulang kampung, ada yang ini, ada yang itu segala macam. Jadi kalau Coach Yaya ya memang tidak bisa memutuskan, yang memutuskan hanya Coach Bojan gitu. Jadi Coach Bojan sendiri baru dijadwalkan datang ke Bandung ini tanggal 26 Maret mendatang gitu ya. Jadi masih ada waktu sekitar 3 harian lagi lah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya nanti apa yang diinginkan oleh pemain juga bisa terlaksana gitu ya. Karena ya kemarin sempat nanya ke pemain gitu ya, kita bilang ini nepi ka iraha gitu untuk latihannya, katanya sih anak-anak maunya sampai tanggal 28, jadi kayaknya sampai 28 kita baru gabung lagi, baru libur lagi katanya. Nah ini mungkin ya sudah alhamdulillah gitu ya, kemarin sudah kita infokan, jadi teman-teman Bobotoh yang menyaksikan channel ini udah tahu duluan bahwa ya jadwal Persib Bandung dari tanggal 21 sampai dengan 28 gitu. Nah kalau untuk tadi pertanyaan teman-teman Bobotoh ya, apakah skuad Persib Bandung dapat THR ente Kang gitu ya. Jadi kalau THR saya tidak bisa memastikan, tapi kalau bonus katanya ya ada. Ya apakah bonus itu dibilangnya THR atau tidak ya bisa jadilah gitu ya. Jadi kalau memang itu mah urusan pribadi, berapa besarannya dan lain sebagainya itu mah ya bukan urusan kita lah. Itu antara namanya bonus juga kita aja sebagai ya orang biasa gitu ya, suka dapat bonus ya, pemain juga sama teman-teman gitu ya. Nah ini juga setelah ditanyakan ke manajemen masalah untuk libur pemain atau pemain Persib ya ingin
liburnya dimajukan gitu. Ini juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau manajemen Persib bukan wewenangnya. Jadi wewenang itu head coach katanya. Jadi pelatih kepala yaitu Bojan Hodak. Kalau Bojan Hodak menyatakan oke, libur tanggal 28 ya sudah gitu, karena manajemen tidak bisa intervensi masalah latihan gitu ya. Jadi yang ngatur pola latihan, lalu juga untuk program latihan, lalu di dalam latihan harus ngapain aja, ini bukan tugas manajemen teman-teman. Jadi ini tugas pelatih dan jajaran asisten pelatihnya. Jadi ya lebih baik ditanyakan kepada jajaran pelatih saja kalau masalah itu. Namun kalau manajemen menyarankan bahwa ya untuk kedepannya ini kan sisa 7 laga lagi kan ya. Jadi jangan hare-hare, jangan nyalse teuing lah. Jadi kita harus betul-betul fokus. Dari pengamatan manajemen juga, kalau memang pertandingan sisa 7 ini minimal 5 kali, 2 kali mau draw mau kalah kenwae katanya kumangke, tapi yang penting 5 kali harus menang katanya ini teman-teman. Jadi ya mau nggak mau ya pemain Persib memang dikasih satu motivasi dan dikasih beban tambahan, beban yang positif tentu saja. Kalau ingin juara lagi ya minimal setiap game itu harus meraih hasil positif, yaitu kemenangan gitu. Karena 7 laga ini seperti yang kita tahu 2 laga away bisa dibilang berat gitu ya. Jadi dari 7 ini 4 laga kandang, 3 laga tandang. Laga tandang ini menghadapi Borneo dan juga menghadapi Malut serta Persita Tangerang gitu ya. Jadi Borneo dan Malut ini yang memang cukup diwaspadai, karena kalau Malut sendiri ya dari 5 laga terakhir ini belum pernah kalah gitu ya, apalagi bermain di kandang. Nah ini ya harus diwaspadai ya teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik dan mudah-mudahan ya tidak ada lagi drama yang memang terjadi di luar lapangan hijau. Jadi kata manajemen juga ya semua supporter skuad Persib Bandung, tim official dan juga ya seluruh yang memang pendukung Persib Bandung ini bersatu katanya menghindari hal-hal yang memang biasanya terjadi lah di akhir-akhir kompetisi. Apa itu ya kita juga semua tahu, ada mungkin beberapa batu sandungan lah nantinya gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.